Good morning, everyone. Today, I would like to share my thoughts on an important issue: smoking in campus area. I believe that smoking should be banned on campus, and here are my reasons. Firstly, campus are place of learning and growth, where students and staff spend a large portion of their time. By allowing smoke, we risk exposing everyone to harmful chemicals and secondhand smoke, which is known to cause respiratory and other health problems. Non-smokers should not have to worry about being exposed to such danger in a place where they come to learn and work. Furthermore, a smoke-free campus set a good example for everyone, particularly for younger students who may be easily influenced. By discouraging smoking, we encourage students to make healthier choices and avoid habits that could harm them in the long run. In conclusion, I strongly believe that campus should implement a strict no smoking policy. By doing so, we protect the health of our community, preserve the cleanliness of our environment, and set a positive example for future generations. Let us work together to make our campus a healthier, smoke-free place for everyone. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Good everyone. morning Jadi everyone. hari ini saya akan Jadi menjelaskan hari ini tentang saya akan simple menjelaskan present. tentang simple present. Contents terbagi Content menjadi terbagi menjadi 6. 6. Yang pertama, Yang pertama, pengetahuan. introduction to simple Introduction present. to simple present. Definition Definition of simple present. Concept and basic understanding. Simple present digunakan untuk menyatakan keadaan umum, merupakan bentuk dasar dari kata kerja, digunakan tanpa tambahan kata kerja bantu kecuali to be. Importance in everyday communication, menyampaikan informasi atau fakta sehari-hari, memudahkan kehidupan sehari-hari, digunakan dalam penyataan kebenaran umum. Contrast with outer tense, berbeda dengan present continuous yang menyatakan aksi berlangsung saat ini, tidak menunjukkan tindakan di masa lalu seperti simple past. Tindakan Tindakan menunjukkan tindakan menunjukkan concur with outer tense, berbeda dengan present continuous yang menyatakan aksi berlangsung saat ini, tidak menunjukkan tindakan di masa lalu seperti simple past, tidak menunjukkan tindakan di masa depan seperti simple future. Jadi benar-benar kondisi saat ini. Formation of simple present. Affirmative tense. Subjek plus kata kerja dasar untuk subjek I, you, we, they. Subjek plus kata kerja plus she atau s untuk subjek he, she, it. Contoh, they play soccer every day. Saya bermain bola setiap hari. Negative sentence. Subjek plus do atau do's plus not plus kata kerja dasar. Do digunakan untuk I, you, we, they. Those digunakan untuk he, she, it. Contoh, she does not like coffee. Passion, do atau do's plus subjek plus kata kerja dasar. Do digunakan untuk I, you, we, they. Do's digunakan untuk he, she, it. Contoh, do you go to school by bus? Common use of simple present, routine action.
Menggambarkan aktivitas sehari-hari. Contoh, brush my dad every morning. Biasanya dilengkapi dengan kata keterangan waktu seperti always, usually. Universal truths. Menyatakan fakta-fakta umum atau hukum alam. Contoh, water boils at 100 degrees Celsius. Tidak tergantung pada waktu atau perubahan situasi. Scheduled events digunakan untuk acara yang dijadwalkan di masa depan. Contoh, the train left at 6 p.m. Bisa digunakan dalam jadwal transportasi maupun kegiatan lainnya. Habitual actions menyatakan kebiasaan atau tindakan yang berulang. Contohnya, he runs every morning. Biasanya disertai dengan penanda waktu seperti often, sometimes, never. Grammar rules of simple present. Subject verb agreement. Singular and plural subjek. Subjek singular biasanya menggunakan bentuk kerja dasar dengan tambahan s atau es. Subjek plural tidak memerlukan tambahan s atau es pada kata kerja dasar. Penting untuk mengenali perbedaan antara subjek singular dan plural dalam kalimat. Third person singular rules. Untuk subjek orang ketiga, tunggal, he, she, it, tambahan s pada kata kerja. Jika kata kerja balik dengan y dan didahului oleh konsonan, ubah y menjadi less. Yes maksudnya. Kata kerja yang berakhir dengan ch, sh, x atau o biasanya mendapat tambahan es. Irregular verbs. Beberapa kata kerja memiliki bentuk irregular dan tidak mengikuti aturan penambahan s atau es. Kata kerja to be memiliki bentuk unik. I am, is, are untuk subjek yang berbeda. Penting untuk menghafal bentuk irregular words untuk menghindari kesalahan dalam penulisan. Them expressions. Verbs of frequency. Kata keterangan frekuensi menyatakan seberapa sering suatu tindakan terjadi. Selalu, sering, kadang-kadang, jarang, ataupun tidak pernah. Ditempatkan sebelum kata kerja utama atau setelah verb to be. Contoh, always, usually, often, sometimes, rarely, never. Specific time indicator. Menunjukkan waktu tertentu kapan tindakan dilakukan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Contoh, every day, every week, every month, every year. Bukan ini membantu menyampaikan waktu yang spesifik dalam simple present. Temporal Temporal memberikan konteks waktu dalam kalimat simple present. Biasanya menggunakan verse seperti pada pagi hari, pada akhir pekan, setiap Senin. The morning, on weeks, every day. Verbs conjugation. Regular verbs kata kerja regular dalam simple present biasanya mendapat tambahan s untuk subjek singular orang ketiga, tunggal. Kata kerja reguler tidak mengalami perubahan bentuk yang kompleks. Penting untuk mengikuti aturan penambahan s atau s pada subjek orang ketiga tunggal. Irregular verbs. Kata kerja reguler memiliki bentuk unik dan tidak mengikuti aturan reguler. Contoh dari irregular verbs termasuk go, goes, have, has, do, does. Menghafal bentuk irregular sangat penting untuk penggunaan yang tepat. Modal verbs will, can, hold, should, must tidak mengalami perubahan bentuk walaupun subjek berubah. Modal verbs digunakan bersama kata kerja dasar tanpa penambahan s,
Fungsi modal verbs dalam simple present adalah untuk mengungkapkan kemampuan, kemungkinan, izin, kewajiban. 3. Use it in different contexts. Simple present in statement. Daily routinities. Ingat setiap pagi, sarapan sebelum berangkat kerja, baca koran setelah pulang. Personal facts. Saya tinggal di Jakarta, saya suka musik jazz, nama saya Hakim atau Dini. Descriptive statement. Saya adalah seorang guru, rumah saya berwarna putih, mobil itu sangat cepat. Simple present in question. Yes, no questions. Apakah kamu suka kopi? Apakah dia bekerja di bank? Apakah mereka pergi ke sekolah? Why question. Di mana kamu tinggal? Mengapa dia memiliki pekerjaan itu? Kapan mereka tiba? Take questions. Kamu suka es krim bukan? Dia seorang dokter kan? Mereka akan datang bukan? Simple present in negative statement. Forming negatives. Saya tidak pergi ke gym. Dia tidak berbicara bahasa Jerman. Mereka tidak punya anjing. Using do not and does not. Saya tidak suka teh. Dia tidak makan daging. Kami tidak menonton TV malam ini. Common error in negative. Penggunaan do tanpa s untuk subjek singular. Salah menempatkan do sebelum subjek. Penambahan s pada kata kerja setelah do's. Teaching simple present. Teaching strategis. Interaktif activities. Role playing skenario sehari-hari. Permainan kata untuk mencocokkan subjek dan kata kerja. Diskusi kelompok tentang rutinitas harian menggunakan simple present. Real life application. Menceritakan tentang jadwal harian siswa. Membuat daftar kegiatan sehari-hari menggunakan simple present. Melibatkan siswa dalam jangkakan dunia nyata dengan menggunakan kalimat simple present. Visual aids. Penggunaan flashcards dengan gambar dan kata-kata diagram alir yang menunjukkan struktur kalimat simple present. Video pembelajaran yang menampilkan contoh penggunaan simple present. Common challenge. Misuse of tense. Mahasiswa sering dengan present continuous secara tidak tepat. Kebingungan antara penggunaan simple present dan present continuous. Kesulitan dalam memahami konteks di mana simple present digunakan. Subject verb agreement errors. Kesalahan dalam mencocokkan subjek dengan bentuk kata kerja yang benar. Ketidaksempurnaan dalam penggunaan s atau es pada kata kerja untuk subjek pihak tiga singular. Bingung antara bentuk tunggal dan jamak dalam kalimat. Confusion with other tense. Menggabungkan simple present dengan past tense dalam satu kalimat. Diskonsistensi tentang bentuk dasar kata kerja ketika menggunakan di simple present. Kebingungan antara simple present dan future tense dalam kalimat sederhana. Assessment tense. Quiz and tense. Pembelian ganda tentang penggunaan simple present tense. Lengkap kalimat yang memerlukan bentuk kata kerja yang benar. Quiz singkat tentang rutinitas harian menggunakan simple present. Oral presentasi lisan dengan aktivitas sehari-hari menjelaskan tentang rutinitas keluarga dengan simple present. Dialog berpasang-pasangan menggunakan skenario yang berbeda untuk praktik simple present. Writing assessment. Tugas menulis esai pendek tentang jadwal mingguan. Penulisan jurnal harian kan simple present. Menulis surat sederhana yang menggambarkan pekerjaan sehari-hari. 5. Practical application. Simple present in daily conversation. Greeting and introductions. Menggunakan bentuk simple present untuk menyapa orang lain seperti apa kabar atau
atau nama saya, menggunakan informasi dasar tentang diri sendiri dan orang lain seperti saya tinggal di Jakarta atau dia adalah seorang guru. Describing routines, menjelaskan kegiatan sehari-hari seperti saya bangun setiap pagi pukul 6 atau dia pergi kerja setiap hari Senin hingga Jumat, memberitahu jadwal pribadi seperti saya makan siang pukul 12 atau kami berolahraga setiap akhir pekan. Making plans, membuat rencana sederhana seperti saya bertemu teman nanti atau kami pergi ke bioskop minggu depan. Mengundang atau menerima undangan seperti ayo kita makan malam bersama atau saya datang ke pesta kamu. Simple present in professional setting. Meeting and discussions, memberikan pandangan atau pendapat seperti saya pikir proyek ini sangat penting atau kami setuju dengan rencana ini. Mengajak partisipasi dalam diskusi seperti ayo pendapat Anda tentang apa pendapat Anda tentang topik ini atau kami memerlukan masukan Anda. Emails and reports, menyusun email personal dengan simple present seperti saya menulis untuk memberitahu Anda atau kami mencari solusi untuk melaporkan hasil atau data seperti laporan bukan peningkatan penjualan dan kami menganalisis data ini setiap bulan. Presentation and pitch, memperkenalkan topik produk seperti ini. Seperti hari ini saya akan membahas atau kami memperkenalkan produk baru, menyampaikan informasi atau data seperti penelitian ini menunjukkan bahwa atau angka ini menggambarkan kinerja kita. Simple present in media and literature, newspaper and magazines, menulis berita dan artikel seperti presiden mengunjungi negara itu atau obrolan tentang kesehatan menjadi tren, memberikan ulasan atau analisis seperti buku ini mendapat banyak pujian atau film ini menceritakan tentang online content, menuliskan konten blog atau website seperti blog ini fokus pada perjalanan atau kami mendiskusikan gaya hidup seperti membuat postingan sosial media seperti hari ini kami cek produk baru atau kami merayakan pencapaian kami. Fictions and non-fiction narratives, menulis cerita atau norma seperti karakter utama adalah seorang detektif atau cerita mengambil tempat di masa depan, menggunakan simple present dalam deskripsi seperti dia selalu menyelesaikan masalah untuk tempat ini adalah rumah mereka. 6 atau 6 review and practice, experiences for mastery, fill in the blank sentence, mengisi kata kerja yang tepat dalam kalimat kosong, menyelesaikan kalimat dengan kata benda atau kata sifat yang sesuai, melengkapi kalimat dengan preposisi yang benar. Sentence rewriting, menulis ulang kalimat dengan menggunakan sinonim tanpa mengubah makna, mengubah kalimat aktif menjadi pasif, menyusun ulang kalimat yang diajak agar menjadi struktur. Role playing dialog, melakukan percakapan yang telah ditulis berdasarkan skenario yang diberikan, bermain peran simulasi situasi sehari-hari, berlatih dialog dengan pasangan untuk memperkuat kemampuan bertutur. Comment, mistake, and corrections, intercorrect verbs form, mengidentifikasi kesalahan dalam penggunaan bentuk kata kerja, mengkoreksi kalimat yang menggunakan tense yang salah, latihan perbaikan dengan mengubah bentuk kata kerja yang tidak tepat, error with negative forms, menggunakan kesalahan dalam penggunaan bentuk negatif, memperhatikan penulisan kalimat negatif yang benar, mengkoreksi kalimat negatif yang salah sesuai dengan kaidah bahasa, misplacement of frequency and verbs, mengidentifikasi kesalahan dalam penempatan kata keterangan frekuensi, memperbaiki kalimat dengan penempatan yang benar, memperbaiki contoh penggunaan kata keterangan frekuensi yang tepat dan konteks.
Resource of future practice, online exchange, mencari latihan interaktif di situs-situs pembelajaran bahasa menemukan kuis dan tes online untuk menguji kemampuan bergabung dengan forum atau grup belajar bahasa online. Grammar workbooks, gunakan buku tata bahasa untuk latihan mandiri, mencari buku latihan menyediakan kunci jawaban untuk verifikasi hasil, mengajarkan latihan secara konsisten sesuai panduan dalam buku. Language Learning Apps, mengunduh aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo atau Bible, gunakan fitur latihan harian yang disediakan aplikasi untuk pengulangan berinteraksi dengan fitur permainan jasa yang meningkatkan minat belajar. Terima kasih. Nah, jadi saya sudah menjelaskan tentang simple present dan cara melatihnya agar kalian terbiasa untuk menggunakan simple present. Terima kasih banyak. Thank you everyone.